Shalom, haleluya. Tanggal 19 April 2020, ibadah kita, ibadah yang luar biasa live streaming, karena ini musim corona, untuk kita terus hadapi dan lewati bersama Tuhan. Nah, tema yang kita bahas hari ini adalah kuasa atas maut. Kuasa atas maut. Itu 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, Bapak Ibu baca di rumah sekarang 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 8. Iya, ibadah kita live streaming tanggal 19 April ini pukul 10 ya. Nah, Saudara, Bapak Ibu sekalian, Yesus sudah bangkit. Amin. Yesus sudah bangkit. Makanya Bapak Ibu kita juga harus bangkit. Waktu kami di Israel, ini tahun 2013 ya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kami saksi bukti atau saksinya sendiri, kami udah ke sana. Markus 16 ayat 9 14. Baca sekarang apa kata Alkitab tentang itu. Mengapa sulit untuk percaya Yesus bangkit? Kenapa? Ya kan? Karena belum pernah ada orang melawan kematian. Belum pernah. Siapapun dia, tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh agama, kalau dia manusia, pasti tidak akan pernah bangkit. Kalau Lazarus pernah bangkit, itu karena Tuhan bangkitkan dia. Dan Lazarus mati sampai sekarang. Tapi Yesus bangkit, hidup untuk selama-lamanya, tidak mati-mati lagi. Mengapa sulit untuk percaya Yesus bangkit? Karena belum pernah ada orang melawan kematian. Ya. Nah, kenapa ada kematian? Karena ada dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Siapa? Tuhan kita. Nah, jelas dosa mengaktifkan kematian dan maut. Itu ya, kematian itu menakutkan karena tidak mengenal hormat. Dia tidak mengenal kelas, kaya atau miskin, dia sikat aja. Kematian itu tidak respect dengan manusia. Ia datang tanpa persiapan. Dia tiba-tiba bisa datang. Kematian itu, Bapak Ibu udah banyak bukti gitu ya. Nah, inilah yang menjadi satu kepastian kita di dalam Yesus ini gitu loh. Nah, saya catat di sini kematian akhir dari semuanya. Artinya berpisah untuk selama-lamanya, iya kan? Kematian powerful. Yesus pun harus mati, Bapak Ibu, secara kemanusiaannya. Yesus pun harus mati. Nah, ternyata kematian itu dia datangin semuanya, dia tidak pandang bulu. Tapi satu hal luar biasa, Yesus lebih baik menghadapi kematian daripada menghindar dari kematian. Memang sih awalnya, Bapak kalau boleh, lalukanlah cawan ini. Itu berbicara kematian. Tapi bukan kehendak yang jadi. Yesus lebih baik menghadapinya daripada menghindar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah satu teladan bagi kita. Kematian adalah putus dengan sumbernya. Itu mati. Apa artinya hidup kalau tidak ada wifi-nya? Seperti itu. Makanya anak muda itu kalau udah mereka ke misalnya Starbucks gitu ya, itu karena pertama wifi-nya kencang gitu, atau di abnormal wifi-nya dulu. Musim sekarang tanpa wifi, waduh, anak muda stres ya kan. Nah, itu dia. Yesus tidak takut terhadap kematian, justru Yesus menghadapinya dengan Yesus berhadapan dengan kematian, maksud saya. Yesus hadapi aja, ya kan? Akhirnya Yesus mengalahkan kematian. Wah, Yesus bangkit atas maut. Bahkan Yesus bangkit
Jadi dia kalahkan kematian. Itu namanya Paskah. Roma 6 ayat 9. Catat atau baca sendiri ya. Nah, salib itu artinya apa? Untuk penjahat, salib adalah lambang penghukuman atau kutuk. Atau salib itu mempermalukan. Bahkan kematian. Nah, itu salib itu. Itulah disebut resiko kejahatan. Yesus bukan dikutuki, tapi dijadikan kutuk. Gitu. Karena kalau dipermalukan berarti karena perbuatan jahat dia. Tapi Yesus bukan dipermalukan, dikutuki atau dijadikan malu, jadikan kutuk. Bukan karena perbuatan dia, tapi karena Alkitab mencatat dosa-dosa kita. Nah, salib untuk Yesus adalah lambang kemenangan atas dosa dan maut. Nah, itu beda Bapak Ibu. Oh, haleluya, luar biasa kan. Romana bisa bilang berkata apa? Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atasnya. Haleluya. Hidup selama-lamanya saudaraku. Makanya saudaraku, dari kutuk diubah menjadi berkat, itu bagian kita. Dari kegagalan menjadi keberhasilan. Dulu kita jatuh dalam dosa, sekarang bangkit dalam Kristus. Haleluya. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.